Tadi sempat ada error koneksi, jadi sekarang kita mulai live lagi. Semoga tidak ada kendala ya teman-teman, karena kalau kita menggunakan teknologi ini memang tidak bisa menjagakan kadang-kadang ada errornya. Ini memang kita harus maklumin. Oke. Semoga bisa ya. Semoga muncul. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Sudah belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya kalau kita menggunakan teknologi ya, Dian, jadi ada kalanya ada error koneksi. Tapi alhamdulillah sekarang sudah aman. Saya sudah bisa melihat sudah menampakkan wajahnya Dian, dan Dian juga sudah bisa mendengar dan melihat aku dengan jelas. Iya, ya, sudah jelas. Ya, sebelumnya kangen banget sama Dian. Iya, alhamdulillah ini. Makasih untuk Kak Rizka sudah mengundangku di channelnya. Rizka juga mau mengucapkan terima kasih banyak untuk Dian sudah mau diajak ngobrol di sini, karena menurut Rizka sangat inspiratif sekali apa yang dilakukan Dian ini. Kita ngobrol lebih jauh nggak apa-apa ya tentang kegiatannya Dian boleh. ini. Ya, boleh. Wah, udah ada nanti kita kupas tuntas. Oke. Oh iya, assalamualaikum. Ya ini udah pada join. Teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan yang ingin ditanyakan ke Dian seputar menulis, bagaimana sih cara supaya tembus penerbit, nanti juga itu menjadi salah satu pertanyaan Rizka untuk Dian nih, bagaimana bisa selalu ada inspirasi untuk menulis, bagaimana membagi waktunya, nanti kita tuntas. Makanya teman-teman jangan sampai terlewat, dari awal sampai akhir kita akan ngobrol ini dan membahas ini. Sebelumnya apa kabar Dian? Ya, alhamdulillah baik, sehat sekarang. Ya, masih sibuk jadi ibu rumah tangga. Nah, Dian ini adalah sahabat aku yang dulu kita sering ketemu karena rumah kita deket, tapi karena Dian ini adalah salah satu contoh istri solihah, sekarang sedang mengikuti suami di Bima. Ya, doanya. Di Bima, jadi mungkin dengan cara seperti ini kita bisa terus menjalin silaturahmi ya Dian. Ya, kayak gini kita bisa sharing. Benar-benar. Nah, Dian gimana nih kabarnya di Bima sekarang? Sebelumnya dari Kupang, sekarang di Bima. Adakah sesuatu yang berbeda? Yang beda. Yang beda pasti ada. Kalau di Kupang, ini sih kan mayoritas kita bisa inilah, untuk religiusnya lebih baik, lebih kompak. Soalnya di sini juga mayoritasnya Muslim. Jadi untuk azan, alhamdulillah bisa kedengeran, berkumandang, saut-sautan. Kalau di Kupang nggak ada. Kalau azannya di Kupang cuman di dalam masjid, soalnya nggak boleh. Kalau terlalu ini kedengeran di masyarakat, ya kita tetap menghargai. Setiap tempat memiliki keunikannya masing-masing ya Dian. Iya. Kalau di sini ya lebih ini sih ekonomis, untuk harganya lebih ekonomis daripada yang di Kupang. Lebih bersahabat untuk rumah tangga gitu ya Dian ya, Masya Allah. Iya, betul. Dian, jadi sebenarnya salah satu alasan Rizka untuk bisa ngajak Dian ngobrol di sini itu karena beberapa waktu yang lalu nih Dian, waktu Rizka ikut kelas parenting itu
ada salah satu ibu gitu, sama seperti Rizka yang menjadi salah satu peserta Zoom itu bertanya gimana ya caranya supaya kita ini sebagai istri tetap produktif gitu, punya teman, punya komunitas, padahal kita lagi sedang ikut suami gitu loh, sedang ikut suami berdinas, yang mana kalau kita sedang ikut suami berdinas kan berarti tempat itu bukan tempat zona nyaman kita juga harus membangun relasi baru, itu gimana sih caranya gitu. Nah itu yang akhirnya membuat wah Dian ini cocok untuk tempat bertanya nih. Kalau dia sendiri gimana pertama kali? Karena ini kan pengalaman pertama nih ya ikut suami gitu. Awal mulanya gimana sih? Awal mulanya pasti deg-degan ya. Kita bakal lepas dari yang namanya orang tua, mertua. Jadi kita bakal hidup berempat aja, suami sama 2 anak. Nanti kita yang handle sendiri, rumah tangga kayak gimana. Mulai dari manajemen keuangan, terus kesehatan. Jadi kita yang aku rasain sih selama udah hidup sendiri berkeluarga tanpa ortu atau mertua, kita jadi lebih mandiri, lebih care satu sama lain kayak gitu. Kayak gitu. Benar-benar. Dan gimana sih caranya? Karena kan kalau tinggal berempat udah jauh dari orang tua, jauh dari mertua, yang mana kadang-kadang kan ini ya orang tua dan mertua itu suka bantuin kita lah, ada bantuin kita dalam menjaga anak. Nah kalau misalnya kita sudah hidup mandiri gitu ya, ikut di luar zona nyaman alias ikut di luar daerah saja nggak ada yang bantu ya, kita berempat nih yang sebagai tim yang harus saling support. Nah Dian sendiri pasti kan sebagai ibu rumah tangga tingkat stresnya juga pasti lebih tinggi ya. Nah itu gimana cara mengaturnya? Cara ngaturnya, kalau aku sendiri tuh pasti harus memprioritaskan, jadi punya prioritas sendiri-sendiri. Jadi misal kalau habis subuh prioritasnya kita masak, nyiapin sarapan, terus nanti setelah itu suami dan anak-anak sudah sekolah, ganti berberes rumah, lalu kita ngerjain apa hobi kita, bisa di sela-sela itu juga bisa. Ya itu aja sih. Jadi kita harus pinter-pinter waktu buat me time kita gimana, buat kebersamaan sama anak, sama suami. Jadi semuanya biar bisa seimbang kayak gitu. Kuncinya balance ya Dian ya, tetap melakukan tugasnya sebagai ibu rumah tangga, tapi juga tidak melupakan kita punya hobi gitu ya. Nah salah satu yang menarik adalah menulis ini ya Dian. Sebenarnya menulis ini memang udah dari dulu atau ini justru timbul karena aku bisa melakukan apa ya di rumah tanpa harus meninggalkan anak? Dia sendiri menulis ini memang dari dulu atau baru-baru ini? Untuk memfokuskan menjadi penulis sebenarnya sudah dari tahun 2018. Kalau suka nulisnya sudah dari kecil. Sejak SD tuh memang suka ini bikin-bikin cerpen, puisi, ikut lomba-lomba gitu yang antar sekolah. Terus SMP, SMA juga nulis-nulis artikel di koran kayak gitu. Cuman untuk kepikirannya untuk gimana ya kalau aku misal nulis nih bisa bermanfaat juga buat orang lain kayak gitu. Nah itu pas di tahun 2018 aku putuskan buat itu coba bikin tulisan, aku ikut event-event nulis di komunitas penulis kayak gitu. Kenapa memilih menulis sebagai pilihannya? Menulis sebagai pilihan. Iya, soalnya menulis kita bisa menulis kapan aja dan di mana aja gitu loh. Jadi fleksibel, apalagi kan aku sekarang fokus jadi full time mom. Jadi apa yang aku kerjain di rumah biar nggak terlalu stres atau misal jenuh di rumah nggak ngapa-ngapain, misal jalan-jalan pun juga udah ogah jauh, itu aku buat nulis. Jadi di sela-sela aktivitas rumah tangga aku juga bisa tetap nuangkan hobi aku kayak gitu. Oke. Nah, Dian ini adalah dulunya seorang wanita karir juga ya. Bekerjanya dulu sebelum menikah atau setelah menikah ya Dian ya? Bekerjanya sebelum menikah. Jadi lulus kuliah
sebelum lulus kuliah sudah kerja sih itu sampai tahun 2020 kemarin. Itu Dian ini termasuk salah terus, satu temanku yang pinter karena dia Masya masuk Allah, jurusan jangan teknik begitu. kimia loh. Bayangin perempuan masuk Iya, teknik kimia, atas kuliahnya gak atas bayar lagi kemudahan, loh. ya, atas kemudahan dan pertolongan Allah, ya. Masya Allah. Gak Iya, bayar lagi loh kuliahnya. ya, Masya Allah. alhamdulillah dapat beasiswa itu. Jadi bisa menggapai cita-citanya, pengennya jadi engineer. Makanya kalau ditanya, kenapa ya kok itu sekolahnya teknik kok nggak sastra aja gitu kan biasanya. Karena memang cita-citanya sukanya ini, engineer, science, kayak gitu. Dan emang pinter orangnya. Kalau boleh Masya kita Allah. flashback lagi nih, Bang. Kalau kita Ya, boleh flashback lagi, kita ini cuman cerita aja ya, cuman sharing ya, momen pengalaman gitu. Dulu kan Dian ya. sarjana teknik kimia gitu kan, pernah bekerja di perusahaan yang cukup ternama juga gitu. Kemudian menikah, memiliki anak, memutuskan untuk menjadi berumah tangga, apalagi sekarang ikut suami gitu. Itu perasaan Dian seperti apa? Untuk perasaan eh melepas pekerjaan. Kalau misalnya Betul. aku, kalau itu memang aku udah niatin dari awal. Soalnya, halo, Iya, keputus nggak ya? nggak Keputus nggak? Masih, oke. pasti Oh terdengar. ya, oh ya. Jadi kalau perasaan ya memang ini udah ada niatan dari awal. Kalau punya anak yang kedua udah aku handle sendirilah, nggak usah minta tolong orang tua atau ini mertua. Jadi saya pun bertekad untuk oke, aku jadi full time mom dan pasti bisa handle anak-anak dan apa mungkin rezeki bisa nanti Allah yang atur lah kayak gitu. Jadi kita nggak ada khawatir untuk itu. Jadi memang keinginan diri sendiri, bersepakat dengan suami, ayo kita bersama-sama membangun keluarga ini berempat gitu, Masya Allah. Ya. Jadi bisa saling support satu sama lain ya. Oke. Dan sekarang berfokus sebagai full time mom atau ibu rumah tangga yang juga punya side job menulis. Jadi ada hobi yang dilakukan gitu. Nah, awalnya menulis itu gimana? Itu kan memang dari dulu Dian kan katanya sudah suka menulis tuh dari zaman sekolah. Kemudian bekerjanya apalagi jurusan yang berbeda gitu tentunya dari sastra. Makanya tadi ada yang bilang kenapa nggak masuk sastra aja. Tapi karena ternyata Dian juga suka engineer, suka teknik dan sains. Itu kan kemudian Dian berarti melepas atau masih tetap menulis ya pada saat itu? Waktu itu masih kerja itu juga sambil nulis. Jadi ya di 2018 masih kerja di perusahaan dan itu juga masih ikut sudah mulai bergabung komunitas, iya. Iya betul. Oke. Jadi memang berawal menulis karena memang dari keinginan dalam hati, tiba-tiba gimana kalau menulis ini aku tekuni lagi gitu. Iya, jadi memang gimana kalau apa yang aku tulis itu bisa jadi pengingat diriku dan juga bermanfaat untuk orang lain kayak gitu. Jadi makanya untuk itu, oh ternyata banyak nih platform atau komunitas yang mewadahi kita untuk itu tadi, untuk hobi kita itu bisa tersalurkan. Jadi kita bisa saling belajar, saling sharing di komunitas itu juga. Jadi sebenarnya sudah terjawab ya tadi Dian untuk ibu-ibu yang khawatir bagaimana caranya kita mendapatkan teman meskipun sedang mengikuti suami nun jauh di sana. Sebenarnya semua komunitas itu banyak ya, tinggal sesuaikan dengan keinginan kita dan komunitas itu juga biasanya juga melalui online ya. Jadi dimanapun kita berada bisa melakukannya ya Dian. Salah satunya yang dilakukan oleh Dian ini gitu. Iya, kita bisa itu. Nah dengan komunitas itu
akhirnya kita senang ya, kita senang karena kita berada di dalam satu wadah dengan orang dengan visi misi yang sama, begitu ya Dian, yang bersama-sama Ya, akhirnya betul. mendorong kita juga, membuat kita, support kita untuk melakukan hal yang kita senangi. Iya. Nah, awal-awal menulis ini bagaimana respon suami Dian? Justru suami alhamdulillah mendukung. Jadi ya udah kamu teruskan aja nulis, kan memang dia tahu kalau aku suka nulis. Gimana kalau nggak diterbitin aja ke penerbit yang mayor gitu. Oh iya, sebentar. Ini kan memang prosesnya panjang kalau yang di penerbit mayor, kita ada ketentuan-ketentuan khusus yang harus kita lakukan seperti itu. Jadi alhamdulillah ada support dari keluarga. Kalau membagi waktunya sendiri itu koordinasi dengan suami atau ya kalau udah selesai pekerjaan semua, anak-anak udah tidur, aku buka laptop lah udah mulai nyicil-nyicil, atau emang berkoordinasi dengan suami bahwa sayang aku butuh 1-2 jam nih untuk waktu menulis, tolong ya jaga anak-anak dulu. Kalau dia gimana? Iya sama kayak gitu juga. Mungkin Rizka kalau di public speaking juga seperti itu, kita minta kerjasama sama suami untuk handle anak. Dan sekarang pun juga suami juga lagi handle anak ini di luar, jadi saya bisa gabung sama Kak Rizka, iya bisa ketemu sama teman-teman. Jadi ini juga bentuk sayang dari suami yang support sama istrinya ya, Dian ya. Iya alhamdulillah begitu. Nah, Dian, kalau ngepoin Instagram Dian ini, teman-teman buat yang belum follow Dian, harus di follow nih, @dian.damayanti, dian.damai. Ada Dian.damai aja. Dian@dian.damai, ya betul. Iya, nah, betul. Ada 17 buku yang udah diterbitkan Dian, baik itu antologi ataupun cerita. Itu bisa sebanyak itu dari 2018 itu? Iya, dari 2018 ke 2020 6 buku. Terus 2020 sempat vakum 2 tahun karena lahiran anak kedua kan. Jadi di 2022 baru sampai 2023 ini aku lanjutin lagi. Kayak gitu. Total yang sudah terbit alhamdulillah 17 buku. Yang sedang diproses penerbit ada 2. Dan yang lagi dikerjain ada 5. Jadi PR-nya masih banyak. Jadi kejar deadline ya Dian. Tapi kalau kita melakukan hal kita sendiri meskipun dikejar deadline, tapi tetap senang ya Dian? Iya, kita tetap semangat. Dan pasti kita bikin ini sendiri sih, bikin jadwal untuk kapan nyelesainnya kayak gitu. Jadi kita tetap tanggung jawab. Dian, karena Dian ini kan sudah cukup berpengalaman, udah ada 17 buku yang Dian keluarkan. Ini gimana sih kalau boleh cerita awal mulanya nih buat mama-mama yang ada di rumah, teman-teman yang ada di rumah yang baru pengen mulai, mungkin termasuk juga Rizka, itu awal mulanya gimana sih Dian? Atau gini deh, pertanyaan sebelum itu tuh idenya dari mana? Setiap buku itu kan ada semua punya cerita hidup masing-masing, cermin hati, menjadi muslimah, jernih, semua akan berakhir indah, dan semuanya itu kan merupakan cerita inspiratif. Itu ide itu didapatkan dari pengalaman Dian sendiri atau ya udah tiba-tiba muncul gitu aja? Iya. Kalau ide itu bisa dari lingkungan sekitar, dari pengalaman pribadi juga. Terus ya kita kadang ini sih masih tetap suka baca juga. Jadi untuk nambah-nambah ide kita dari situ. Kadang ada teman yang sharing sama kita. Nah, itu juga bisa kita buat topik atau buat ide kita untuk nulis kayak gitu. Nah, ini benar banget. Ini jadi timbul pertanyaan baru buat Dian. Kalau misalnya Rizka ini kan bergelut di bidang public speaking, orang yang pandai berbicara atau semakin mahir kita berbicara adalah orang yang mau mendengarkan. Nah, apakah Dian sebagai seorang penulis semakin mahir menulis juga diawali dengan sukanya membaca? Apakah gitu? Iya, betul. Yang pasti juga gitu. Kita membaca
bisa nambah pengetahuan, nambah kosakata. Terus kalau kita dengerin sharing dari temen gitu kan, kita saling sharing, tukar cerita gitu, bisa untuk nambah wawasan juga buat aku, buat pengalaman juga kayak gitu. Berarti sama ya, jadi sebelum kita mau berbicara ya kita harus mau mendengarkan, sebelum kita menulis kita juga harus baca untuk menambah inspirasi. Oke, sip. Nah, tadi deh, oh ya, Rizka mau ngasih tahu teman-teman yang ingin bertanya, boleh banget nih, kata Mbak Rilianti, Masya Allah bikin jadwal sendiri ya setiap hari. Ya, jadi mungkin harus dibikin schedule sendiri ya, diatur ya. Tentu saja tidak boleh mengesampingkan pekerjaan kita yang utama sebagai berumah tangga gitu ya, Dian. Iya, betul. Ya meskipun kita berumah tangga, ya pasti kita lebih paham prioritas dan inilah energi kita sendiri. Jadi misal kita udah waktunya istirahat ya istirahat, kalau waktunya menyelesaikan tugas A, B, C, D ya kita selesaikan seperti itu. Jadi benar, Masya Allah. Ya, tapi bukan berarti kita harus multitasking ya. Jadi misal kalaupun nggak sempat, kita juga bisa minta bantu suami, minta bantu pihak laundry kayak gitu. Iya, betul. Iya. Semuanya sekarang dibikin gampang aja ya, Dian. Iya, betul. Oke, baik. Masuk deh tadi yang sempat Rizka tanyakan ke Dian. Gimana sih awal mulanya buat mama-mama mau bergabung, mau memulai, itu gimana sih? Mau memulai nulis, yang awalnya pasti niat ya. Kita harus meniatkan diri untuk apa kita nulis. Jadi, aku mau nulis, aku sekarang lagi sedih pengen nulis. Jangan cuman aku gabut pengen nulis. Nanti takutnya malah buat pelarian kayak gitu. Jadi kita benar-benar aku nulis supaya bisa bermanfaat untuk orang lain, untuk diriku sendiri, dan yang pasti bisa mengubah peradaban yang ada sekarang ini. Jadi misal apa yang kita tulis dibaca sama anak cucu kita kayak gitu. Ini ternyata tulisan nenek kita ya gitu. Alhamdulillah bermanfaat buat generasi penerus seperti itu. Jadi tulisan yang kita buat itu bisa dibaca untuk nanti-nanti, bisa untuk jadi kenang-kenangan ya, Dian ya? Ya selain untuk kenang-kenangan juga untuk motivasi atau untuk sebagai perubahan seperti itu, perubahan yang lebih baik gitu. Mungkin yang generasi sekarang terlalu banyak mengeluh, atau mungkin yang terlalu banyak sekarang kalau bilangnya itu banyak yang toksik kayak gimana. Nah itu kita bisa ternyata gini loh step-stepnya. Jadi memang memberikan mereka untuk sadar literasi. Jadi nggak hanya pegang gadget, jadi harusnya mereka juga bisa baca buku untuk nambah pengetahuan dan motivasi mereka. Seperti itu. Dian, gimana kalau menghadapi ini kan kita mak-mak nih ya, mak-mak udah kayak nggak sempet mau nulis, apalagi buka laptop udah lupa caranya gitu ya. Gimana gitu Dian? Jadi kayak yang gimana laptop aja udah rusak gitu ya. Itu yang membuat akhirnya mak-mak itu menghambat untuk bisa berlaku menulis sebenarnya gitu. Gimana tuh kalau menurut Dian? Ya sebenarnya gampang sih, cuman kita misal ada ide nih, kita lagi jalan kemana terus tiba-tiba muncul ide, ya udah kita pegang HP, tulis aja di note HP gitu kan, tulis di note HP. Nanti kalau misal iya ide kayak gini, kita tulis berapa paragraf atau berapa kalimat pun nggak apa-apa, ditulis aja waktu itu juga. Nanti kalau misalnya udah dirasa udah mau bikin buku ini, yang bikin buku kita pindah ke laptop gitu aja sih. Jadi nggak harus nulis di kertas atau harus buka laptop dulu, nggak. Aku pun kalau nulis bisa di mana aja. Jadi waktu jemput kakak sekolah gitu di taman bermainnya mereka yang rame gitu, aku juga tetap nulis di HP kayak gitu. Jadi kita harus bersyukur ya, sebenarnya kita terbantu dengan teknologi yang kita punya gitu.
Apalagi Iya. HP mak sekarang itu juga minimal Android lah, udah smartphone. Jadi kita Iya. bisa manfaatkan itu, kita bisa tulis di situ gitu. Iya, jadi nggak usah repot-repot. Nggak Dan yang pasti usah kalau harus mau tiap hari nulis, bawa laptop. iya, kalau mau nulis nggak usah mikir yang aneh-aneh dulu atau mikir harus seperfect apa gitu, nggak usah. Jadi apa yang kamu ingin tulis, tulis aja seperti itu. Karena inspirasi itu bisa datang kapanpun dan dimanapun ya Dian ya. Soalnya kalau nggak dicatat langsung lupa. Kalau mau Nah, dibalikin lagi benar. tadi Heeh. mau ngapain ya kayak gitu. Kadang-kadang inspirasi itu muncul ketika kita sedang lihat sesuatu, terus misalnya itu sudah nggak kita lihat lagi, udah lupa lagi tuh apa yang Iya. mau kita tulis. Makanya harus cepat ditulis, dan HP salah satu solusinya gitu ya, karena HP kan selalu kita bawa setiap hari. Nah, Dian, ini ada pertanyaan yang masuk nih dari cerita_Aiko. Gimana cara menjaga konsistensinya, Kak? Nah, menulis ini kan juga membutuhkan konsistensi ya, Dian ya. Bagaimana kita menjaga konsistensi itu supaya tetap niat untuk menulis? Halo, Dian. Halo, kedengeran? Oke. Halo. Sudah. Oke. Oh, Aku ulangi sudah. lagi pertanyaannya ya. Ya. Ada pertanyaan dari cerita_Aiko. Gimana cara menjaga konsistensinya, Kak? Karena kan menulis ini membutuhkan konsistensi ya, untuk selalu rajin nulis. Ini gimana sih kalau dia sendiri menjaga konsistensinya? Iya, jadi yang pertama memang harus niat nih. Kita luruskan niat, kita nulis untuk bermanfaat untuk orang lain. Terus yang kedua, kita harus punya target. Aku nulis ini, aku bukukan. Jadi misal 120 halaman, jadi aku harus bisa menyelesaikan misal 1 bulan atau 2 bulan gitu. Nah, selain itu kita, ya itu tadi, harus konsisten. Jadi misal 1 hari bisa kita nulis 1 lembar atau 3 lembar, jadi sesuai target itu tadi. Jadi kita harus konsistennya di situ. Jadi kita memang harus mendisiplinkan diri supaya deadline yang kita buat sendiri itu bisa tercapai dan nggak molor-molor gitu. Jadi tiap hari, ya kalau baru mau mulai bisa sehari 1 lembar aja deh, sehari 1 lembar. Untuk melatih konsistensinya itu tadi. Jadi hari ini 1 lembar, besok 1 lembar lagi. Nanti kalau lama-lama 30 hari sudah jadi 30 halaman kan? Benar. Oke, jadi memang harus diniatkan dari diri kita ya. Kadang-kadang kita ini pandai menulis kesedihan gitu loh, Dian. Kalau kita pas lagi sedih, bagus gitu kata-katanya. Tapi ketika kita sudah nggak sedih lagi, ambiar lagi, aduh gimana sih niatnya itu. Jadi memang harus dilatih dan dari niat dalam diri ya, Dian ya. Iya, dan harus terus belajar dan terus rajin baca juga. Jadi kita bisa nambah kosakata, nambah pengetahuan, nambah ide-ide juga dari situ. Kita gabung di komunitas nulis itu pun juga saling sharing. Kamu bingungnya kayak gimana nih gitu. Untuk menentukan ide kayak gimana nih kayak gitu. Nah, itu yang jadi salah satu keuntungan mengikuti komunitas ya, Dian. Nah, awal mulanya gimana sih Dian menemukan komunitasnya itu gitu? Mungkin untuk ibu-ibu di luar sana yang aku gimana ya cara menemukan komunitas itu tuh gimana? Saya harus mendapatkan di mana? Iya, sekarang pasti ibu-ibu sudah pegang HP semua kan. Nah, jadi daripada scroll-scroll nggak jelas, terus kita komen-komen di artis-artis yang nggak jelas juga, nah itu mending yang dicari yang komunitas-komunitas yang mengarahkan kita ke hal-hal positif. Ya misal kayak Kak Rizka kan di public speaking, pasti ikut komunitas public speaking seperti itu. Kalau saya di komunitas menulis seperti itu. Dan sekarang sudah mudah ya, dan banyak sekali bisa ditemui, asal mau searching aja gitu. Iya, kita searching aja. Yang di searching bukan yang akun-akun yang iya, akun-akun yang seperti itu. Jadi kita harus memang kitanya sendiri sih harus mau upgrade diri nih gitu. Misal
daripada jenuh di rumah atau malah tantrum gitu kan. Jadi mending ikutan komunitas kajian muslimah atau komunitas menulis, atau mungkin yang dari ibu rumah tangga pun yang suka masak, itu juga bisa loh menulis. Bisa juga dibukukan kayak gitu. Jadi misal kita jadi misal kita bisa beragam ya Dian. Iya, beragam. Jadi nggak cuman self improvement aja. Sebenarnya yang dibukukan itu kan banyak topiknya. Misal dari backgroundnya kita sekolah apa, itu juga kita bisa nulis tentang itu. Misal Kak Rizka psikolog, jadi bukunya membahas tentang psikolog kayak gitu. Nanti untuk yang ibu rumah tangga mungkin suka yang masak atau bikin bekal-bekal yang lucu, itu juga bisa juga. Misal menu praktis bekal anak seperti itu juga bisa dijual di penerbit. Wah, jadi kita jual ya, di penerbit. Bisa menyesuaikan. Jadi kalau misalnya aku tuh nggak bisa bikin puisi gitu, nggak bisa nulis puisi, padahal sebenarnya buku itu bisa, ya udah bisa kita tulis sesuai dengan apa yang kita suka gitu ya. Iya, apa yang jadi passion kita atau apa yang kita tahu kayak gitu. Lebih mudah menulis itu kalau ya kita sendiri yang tahu tentang hal itu. Misal aku jurusan teknik kimia gitu, ya aku tulis buku tentang teknik kimia seperti itu. Wah, seru. Tadi sempat disinggung nih soal penerbit, Dian. Seorang penulis kan tidak bisa hadir dan berdiri tanpa penerbit yang menerbitkan buku kita. Bagaimana sih cara kita membangun relasi dengan penerbit itu? Karena kan kadang-kadang, aduh nggak usah muluk-muluk deh, tapi aku tuh punya tulisan, tapi aku pengen nerbitkan, tapi aku nggak tahu harus pergi ke siapa, dan apakah bukuku ini layak, udah bisa tembus ke editor apa belum, itu gimana sih kalau Dian? Mungkin ada tips atau cara atau apa ya, langkah pertama gitu ketika kita ingin membukukan hasil karya kita ini? Iya, sebenarnya udah banyak penerbit itu yang mewadahi kita untuk bisa bikin buku sendiri. Jadi ada banyak di media sosial itu memang mereka mengadakan event-event nulis. Jadi kalau teman-teman yang baru ikut atau pengen nulis, ya ikut event itu aja, dan nggak berbayar juga kok. Tapi mungkin ada yang memang diminta untuk membeli. Sepertinya ada error koneksi. Kalian error lagi. Sudah masuk lagi belum? Sudah. Oh, udah jelas. Jadi untuk meyakinkan penerbit kita bisa naskah kita bisa diterima, itu juga kita melakukan branding dari diri kita sendiri. Jadi ternyata Mbak Dian ini sudah nulis berapa buku gitu kan. Oh ya, ini bisa dipertimbangkan seperti itu. Jadi memang ada yang berbayar, ada yang gratis. Kalau mau yang berbayar biasanya bisa didistribusikan langsung ke toko-toko buku nasional seperti itu. Jadi ternyata personal branding ini juga nggak hanya diwajibkan untuk public speaking ya, ternyata menulis juga menjadi salah satu cara untuk agar penerbit itu tertarik sama kita, gitu ya Dian ya? Iya, dan judul naskah pun juga harus kita bikin yang unik mungkin, atau yang jarang dibikin orang seperti itu. Jadi itu yang bikin beda. Ya, mungkin topik boleh sama, tapi judul dibikin yang beda. Yang menarik seperti itu. Pastinya ya. Iya, jadi personal branding itu kita bangun salah satunya melalui media sosial ya, karena penerbit pastinya akan mengkepoin apa itu ya. Maksudnya mencari kita, siapa sih, pengen pasti dari media sosial. Pengen tahu.
Iya, pasti Nah, itu. Ya. kemudian dari 17 buku yang sudah dibikin Dian ini, masing-masing ini kan kebanyakan ceritanya tentang self improvement gitu ya, tentang penyemangat gitu kehidupan sehari-hari. Adakah kesulitan dalam membuatnya di masing-masing buku ini? Kesulitannya mungkin pas memang pernah stuck untuk nulisnya ini karena yaitu tadi, ini mau diterusin nggak ya, kayak gitu. Jadi misal kadang kita udah bingung mau nulis apa, ya memang kita harus kasih jeda buat kita istirahat dulu. Kita bisa baca-baca atau melakukan aktivitas yang lain seperti itu. Ya, tadi kan kita udah singgung ya, kalau kita mau mahir menulis, kita harus mau membaca dulu. Buku favorit Dian tuh apa sih, kalau boleh tahu? Buku favorit dari zaman sekolah sebenarnya malah suka yang fiksi, yang seperti novelnya Terelie, lalu Asma Nadia, Helvistiana Rosa, seperti itu. Inspirasinya menulis itu juga karena baca-baca bukunya mereka, lalu bukunya Ustadz Salim Afila, dan lain sebagainya. Jadi dari buku itu menginspirasi Dian gitu ya? Iya. Nah, Dian ini kan sekarang dengar-dengar lagi menyelesaikan buku, yaitu yang sedang 5 diselesaikan itu ada salah satu buku tentang anak muslimah, betul ya Dian ya? Iya, untuk anak, jadi insya Allah segera launching buku anak yang modelnya board book. Jadi bisa dibacain untuk anak-anaknya mulai dari 0 tahun ke atas. Jadi misal mama-mama di rumah yang mau bacain anaknya sebelum tidur atau waktu aktivitas lain, bisa nanti. Nah, stop dulu sebelum kita ngobrol lebih lanjut tentang buku itu. Nah, kita mau tanya nih, peralihan dari Dian yang sebelumnya menulis tentang self improvement itu tentang diri, kemudian menulis tentang anak, itu tentu saja kan ada tantangannya sendiri. Kalau Dian sendiri melihatnya seperti apa? Karena kan biasanya menulis tentang muslimah tentang diri kita, tentang saat hidupku berantakan, perjalanan aksara, nasihat terbaik untuk muslimah, dan semuanya kemudian switch ke buku anak-anak. Itu ada tantangannya nggak? Atau itu ya udah biasa aja sih buat aku gitu? Gimana? Kalau untuk tantangannya, alhamdulillah nggak terlalu yang susah, nggak ya kayak gitu, nggak sih, alhamdulillah bisa. Soalnya kan aku juga suka beliin anak-anak buku, suka bacain mereka buku juga. Jadi di situ aku tahu bahasa yang dipakai untuk buku anak-anak pasti yang sederhana, yang seperti yang kita ceritakan ke anak langsung. Jadi nggak yang terlalu rumit seperti yang aku tulis yang di self improvement seperti itu. Jadi ya alhamdulillah dimudahkan juga untuk menulis buku anak. Jadi pasti ada berbeda ya, karena segmennya juga berbeda dan penggunaan bahasanya. Kalau biasanya kita, kalau biasanya Dian untuk muslimah dewasa dengan bahasanya mungkin berat, kemudian kalau menulis buku untuk anak-anak tentu saja menggunakan kata-kata yang ringan, yang mudah dipahami oleh anak dan lebih ke bahasa sehari-hari mungkin ya Dian ya. Iya, aku nulisnya yang lebih sederhana. Halo, teman-teman mau bertanya boleh langsung memberikan pertanyaan ya untuk Dian. Halo, oke. Halo. Nah, Dian, halo, oke, sudah terdengar. Aku penasaran nih sama bukunya, boleh dong Dian menjelaskan sedikit tentang buku yang sedang digarap sama Dian? Boleh nggak sih spoiler kayak kapan bisa dipesan, kemudian tentang apa gitu ya, spoiler tipis-tipis lah buat mungkin teman-teman yang aku mau dong belikan buat anak aku. Iya.
jadi yang diproses di penerbit ini ada 2. Yang satu buku anak board book, itu tentang ya apa namanya, Amazing Kids Story. Jadi kita tapi untuk judulnya nanti tetap stay tune di Instagramnya aku ya. Jadi biar bisa jadi kejutan buat teman-teman. Kalau misalnya mama-mama di rumah untuk nambah koleksi bacaan bisa banget. Soalnya kita memang bikinnya itu yang semenarik mungkin buat anak-anak. Jadi juga ada ilustrasi gambarnya, ada pesan-pesannya juga seperti itu. Jadi selain kita selain kita membacakan ke anak, jadi anak juga ini pengen tahu warna-warnanya juga pasti menarik untuk mereka lihat seperti itu. Lalu yang kedua buku yang kedua yang lagi diproses ini masih diproses di Gramedia, jadi belum launching sih ya. Kalau yang itu tentang tentang pernikahan. Jadi misal teman-teman yang mau menikah atau yang belum dapat jodoh atau yang sudah menikah, ada problematika apapun saya kupas tuntas di situ. Jadi dia luar biasa banget ya. Aku boleh tepuk tangan dulu nggak buat Dian? Karena Dian semua segmen kayaknya dibabat habis nih buat yang belum menikah, masa pernikahan, kemudian anak-anak, kemudian untuk kita sebagai muslimah sendiri, semuanya udah pernah ditulis sama Dian. Dian, kita sapa dulu yuk, teman kita ada DJ. Hai DJ, terima kasih sudah dengerin kita. Halo. Assalamualaikum. Iya. Halo. Kangen juga. Oh iya, kangen juga. Iya, lama nggak ketemu. Boleh tanya nggak gimana caranya kalau pas buntu ide? Tadi udah sempat kita singgung, nggak apa-apa jelasin lagi aja gimana kalau kita lagi buntu ide. Iya, kalau pas buntu ide ya kita harus memang kasih jeda buat diri kita. Ya kita bisa baca-baca buku lagi, kita mungkin bisa dengerin berita atau dengerin cerita dari orang lain, kita bisa saling sharing sama orang lain. Jadi nggak melulu ya harus hari itu juga selesai. Jadi memang kalau misal ada ide harus kita tulis langsung itu tadi biar nggak lupa. Jadi dari ide itu kita bisa ngembangin ke beberapa tema. Misal kita punya ide nih menjadi idenya tentang ibu rumah tangga. Terus nanti kita dari ibu rumah tangga kita bikin tema-tema dulu yang lain. Misal temanya tentang full time mom atau cara mengajar anak atau cara menghindari stres menjadi ibu rumah tangga seperti itu. Jadi memang harus banyak-banyak harus memang banyak-banyak baca sama sharing juga sih. Tapi harus memaksa membaca ya. Kita harus suka dulu sama yang namanya membaca ya, Dian. Iya, karena kalau nggak baca juga nggak bisa nulis. Kita nggak tahu apa yang akan kita tulis. Iya. Jadi kita baca, oh ya seperti ini baru kita bisa nulis kayak gitu. Dan sebenarnya tema itu bisa kita sesuaikan dengan yang relate dengan diri kita gitu nggak sih? Iya, benar. Nah, kita bilang ya kalau misalnya aku psikologi maka aku pasti lebih banyak punya informasi tentang psikologi yang bisa aku bagi. Dia mungkin sama teknik kimianya kemudian bisa dibagi dan bisa dikasih buku dan mungkin teman-teman bisa dimulai dari itu juga gitu karena kita seperti tadi Dian bilang nggak usah nulis yang macam-macam dulu gitu. Kita tulis aja sederhana yang kita tahu gitu ya Dian ya. Iya, dan nggak usah seperfect, aku harus bagus banget kata-katanya harus kayak gini, nggak usah. Jadi kita ketik dulu atau kita tulis dulu di HP, di note atau kita kalau sudah selesai berapa halaman, mungkin kita bisa jadi self editornya, kita ngedit sendiri. Oh ini sesuai KBBI nggak ya? Oh ini sesuai PWB nggak ya? Kayak gitu. Nah, ngomongin soal
sesuai dengan KBBI atau enggak. Nah itu kan buat kita orang awam kan nggak semuanya paham dan mengerti, itu biasanya akan diperiksa lagi oleh editor, atau memang kita ya harus, kalau kita mau jadi penulis ya kita harus satu paket dengan kita mempelajari KBBI juga. Itu Dian, kalau Dian gimana? Ada online kok. Jadi misal kalau kita bingung ini udah benar nggak ya, kita bisa langsung cek online di KBBI online seperti itu. Jadi memang untuk penggunaan tanda kalimat terus pengejaan seperti itu bisa kita minimalisir kesalahannya ya dari situ. Nanti bisa dibantu oleh editor di penerbit kalau misal kita masih ada yang perlu diedit seperti itu, biar bisa enak dibaca juga sama para pembaca. Oke, jadi bisa sangat terbantu sekali dengan teknologi yang sudah ada, sudah secara online, secara gratis. Berarti kita harus mengumpulkan niatnya dulu ya, Dian, untuk memulai menulis, dan harus mau atau suka membaca, karena gimana kita bisa nulis kalau kita nggak mau membaca gitu ya. Kuncinya ada 4 yang tadi, harus niat, terus punya target, konsisten, terus mau belajar kayak gitu. Niat, apalagi tadi dia niat, terus niat, harus punya target, ya. Habis gitu kita konsisten, harus konsisten. Dan yang keempat, kita harus selalu itu belajar. Kita harus mau mengembangkan diri kita, kayak gitu, upgrade diri lah. Mau upgrade diri, jadi kita nggak menutup diri akan buku yang lain ya, kita tetap harus baca buku yang lain sebagai menambah kosakata, nambah ilmu, dan itu sebagai bentuk upgrade diri ya. Nah, tanya lagi nih, kalau misalnya kita belum tahu kemampuan kita, gimana caranya kita tahu kita pandai di bidang itu? Awalnya Dian dulu gimana? Tadi sempat dari situ juga dari awal menulis, kok memilih menulis ini apa Dian, dijelaskan lagi dia. Sebenarnya semua orang punya potensi masing-masing ya. Jadi untuk bisa memunculkan potensi kita itu apa, ya kita ngerjain apa yang kita suka itu aja. Jadi dari apa yang kita suka, kita konsisten untuk ngerjain itu, ya pasti bakal bisa. Dan pasti kita juga bisa upgrade dirinya dari gabung komunitas, terus sharing sama orang-orang yang lebih senior seperti itu. Jadi misal kita suka bikin kue, oh ya udah kita gelutin bikin kue. Kita juga bisa bikin video reel yang jadi konten kreator, bikin kue di Instagram kayak gitu. Iya kan, itu juga sebagai sarana edukasi. Itu kan juga menulis juga gitu loh. Kalau misalnya pengen dibukukan juga bisa kita ajukan ke penerbit seperti itu. Dan sebenarnya pertanyaan-pertanyaan seperti DJ tadi itu adalah pertanyaan umum yang sering banget kita dapat sebagai sesama ibu-ibu ya. Gimana sih kok bisa tahu gitu? Kalau kamu kan enak sekali yang udah tahu. Kalau aku nih nggak ngerti apa-apa, aku tuh nggak tahu bisa aku apa. Solusinya kalau dari aku nih, coba aja semuanya. Menulis dicoba, bisa dicoba, terus menjahit mungkin dicoba, sampai akhirnya kita menemukan mana yang kita nyaman, yang kita nyaman, dan yang kita suka. Itulah passion. Karena kadang-kadang memang passion itu ditemukan setelah emang harus dicari dulu. Karena memang nggak semuanya orang aware sama passion yang kita punya. Kebetulan dia emang udah tahu passionnya, karena memang dari dulu suka menulis, dan aku juga dari dulu emang passion di bidang suara emang udah dari dulu. Tapi untuk beberapa teman-teman yang masih bingung sebenarnya passionku tuh apa sih, aku biar itu rasanya belajar kok nang sekolahan, nggak ngerti passion kamu itu. Solusinya adalah mencoba semuanya. Bener nggak dia? Iya benar. Jadi kita harus mau gitu loh. Kita harus mau yang ngerjain itu. Jadi kalau misalnya aku suka gambar, ya udah gambar. Nah di situ kita gelutin, kita fokusin. Dari situ kan pasti kita bakal punya
temen yang sefrekuensi lah kayak gitu. Jadi dan dibantu dengan komunitas yang tadinya kita pemula, kita belajar kepada senior seperti yang disampaikan dia tadi, karena di dalam komunitas kan tentu saja ada orang yang lebih ahli daripada kita sebagai pemula. Nah itu kita kemudian belajar bersama di situ. Semoga DJ segera menemukan apa yang menjadi passionnya. Kayak pengalamannya si Yufia, teman kita juga, yang ternyata dia punya bakat juga di bidang menjahit. Gitu. Iya, ternyata memang teman-teman ini memang punya passion dan ini sendiri-sendiri. Jadi misal, oh ternyata bisa di bidang desainer gitu. Jadi nggak melulu harus ini, harus itu gitu, enggak. Jadi apa yang kita suka ya udah itu kerjain aja, lalu kita fokusin. Dan ini mungkin untuk ibu-ibu yang lainnya, dan jangan berputus asa. Kalau misalnya aku harus mencoba menulis tapi nggak iso, aku masak yuk gak iso, aku jahit yuk gak iso. Pasti kalau misalnya kita mau mencari, kita mau berusaha, Allah pasti akan menemukan jalan itu. Bener nggak sih Dian? Wah ternyata aku kok seneng seneng menata rumah gitu misalnya. Aku memang nggak bisa aku nggak sok jahit, aku nggak sok masak misalnya ya. Tapi ternyata aku pandai nih, pandai menata rumah, pandai dekor rumah, dekor. Aduh, jadi sebenarnya bisa, dan semoga ini bisa segera ditemukan, karena memang penting banget ya Dian ya, secara psikologis kita harus punya side job itu tadi gitu. Nah, ya mungkin untuk mengisi biar nggak jenuh di rumah itu bisa kita melakukan hobi itu kita sendiri. Karena kewarasan seorang ibu ini bisa mempengaruhi satu rumah ya, betul ya Dian ya, apalagi dan ini anaknya tidak ada 2 gitu. Nah Dian, kita kembali lagi nih ke buku yang sedang digarap sama Dian nih. Ada lagi yang bisa di-spoilerin, atau misalnya kalau pengen kayak dia nih gimana, aku harus ke penerbitnya tuh ke siapa, atau gimana sih gitu. Jadi boleh dong dibagi-bagi. Jadi untuk teman-teman yang sekarang ikutan live, kalau misal mau jadi penulis, bisa nanti gabung sama tim penerbitnya Kaisha. Jadi saya kan kerjasama sama penerbit Kaisha, penerbit buku anak yang Islami. Jadi sekarang ini mereka sedang membuka peluang untuk teman-teman semua yang pengen jadi penulis, jadi penulis anak, bisa gabung. Nanti kalau mau bisa DM aku, nanti aku kasih linknya. Seperti itu. Oke, dia mungkin boleh minta tolong dituliskan di komentar, kemudian nanti Rizka sematkan, jadi biar teman-teman itu tahu. Nanti untuk lebih detailnya teman-teman bisa DM langsung ke @dian.damai ya. Nanti bisa dibantu sama Dian gimana caranya. Kalau kayak gini, mendengarkan kayak gini nih kayaknya waduh, berarti nambah insight ya, nambah cara, mempermudah cara. Nah, sebenarnya banyak penerbit-penerbit yang membuka peluang kita untuk menjadi penulis seperti itu. Jadi ada penerbit minor, ada penerbit mayor. Kalau penerbit mayor seperti Alex Media, Gramedia memang proses seleksinya ketat ya. Tapi kalau untuk yang penerbit minor itu insya Allah naskah kita dibantu untuk menerbitkan. Jadi kalau misalnya kita masih belepotan dalam menulis, itu nanti tim editornya juga ini hubungin kita. Jadi kita saling sharing di situ. Iya. Jadi sebagai apresiasi diri bisa diterbitkan oleh mereka. Ada yang berbayar, ada yang nggak berbayar juga ada, seperti itu. Dan kita mulainya dari yang kecil dulu ya Dian, karena kan kita sendiri juga sambil melatih. Jadi kita mulai dari penerbit minor, dan alhamdulillah melalui Dian kita dipermudah untuk bisa kenal lebih dekat dengan penerbit. Kunci dari pengen menulis kan tentu saja dari penerbit ya, tadi seperti yang sudah katakan, penulis nggak kayaknya kurang ini kalau nggak kenal sama penerbit. Nah ini alhamdulillah kita sudah kenal dengan penerbit Kaisha. Mungkin ada perwakilan dari penerbit Kaisha nggak di sini yang bergabung? Ada Mbak Erlinda, tadi kayaknya gabung ya Mbak Erlinda. Oke. Tadi ada, tapi ini sekarang sudah tidak bergabung lagi, nggak apa-apa deh. Jadi dengan penerbit
penerbit Kaisa ini buat teman-teman yang ingin memulai belajar, nggak usah takut, nggak usah ragu, karena pasti akan dibimbing begitu ya Dian ya? Iya, untuk yang penerbit Kaisa ini untuk yang buku anak seperti itu. Kalau untuk yang buku remaja sampai dewasa nanti ada sendiri. Banyak kok di media sosial ya. Karena memang biasanya kita sebagai emak-emak, kita sebagai ibu-ibu yang relate dengan saat ini ya buku anak-anak gitu. Nah kalau misalnya mungkin teman-teman ngerasa, kok aku pengen buku, tapi kok selama ini belum ada ya. Nah itu siapa tahu ternyata ibu-ibu itu sendiri yang membuatnya kan gitu ya Dian ya. Iya. Masya Allah, luar biasa sekali. Semoga kita semua bisa dilancarkan, dimudahkan dalam melakukan hal yang kita senangi. Dan penerbit Kaisa ini adalah salah satu wadah untuk kita bisa menulis. Karena kebetulan penerbit Kaisa ini juga sedang mencari bibit-bibit baru penulis nih. Jadi kesempatan banget buat mak-mak yang pengen menulis, cus langsung hubungin Instagram DM. Bisa hubungin saya. Damai untuk bisa ditanya-tanya lebih lanjut dan bisa disampaikan ke penerbit Kaisa. Oke Dian, ada lagi mungkin Dian yang ingin disampaikan buat yang mau bergabung di penerbit Kaisa ini sebelum kita menutup acara ini? Pesan-pesan untuk teman-teman nih, untuk semua teman-teman yang mau menulis, ya tulis apa aja yang pengen ditulis, nggak usah ragu dan nggak usah bingung mau nulis apa. Kalau misalnya pengen nulis sesuatu, bisa langsung kita catat dan tetap semangat buat teman-teman yang ada di rumah. Misal kalau kita pengen ngembangin potensi kita, jangan ragu kita untuk gabung ke komunitas, untuk upgrade diri, dan juga itu tetap mau belajar, nggak usah malu atau sungkan untuk tanya kayak gitu. Bagus banget apa yang disampaikan Dian. Dian, terima kasih banyak, sebanyak-banyaknya sharing hari ini. Singkat, padat, tapi bermanfaat banget. Karena yang tadinya kita nggak kenal apa itu penerbit, jadi bisa ada jalannya untuk menuju penerbit. Bisa sharing dari Dian ini tadi, bisa membuka insight kita, membuka pikiran kita bahwa oh ternyata menulis ya memang harus dimulai dari tulis aja gitu, nggak usah mikirkan. Iya, tulis aja. Nggak usah mikirkan temanya apa ini ya, aduh kebanyakan mikir nanti malah nggak jalan-jalan gitu ya. Malah nggak jalan-jalan, malah nggak nulis-nulis. Malah nggak nulis-nulis gitu, bener-bener banget. Aduh kalau gitu terima kasih banyak Dian. Terima kasih juga Kak Rizka. Mohon maaf apabila semoga bermanfaat. Tentu saja. Saya yakin teman-teman di sini sudah pasti terbantu. Nah, teman-teman kalau misalnya mau tanya-tanya detailnya lebih jauh tentang penerbit atau tentang kepenulisan, bisa langsung DM @dian.damai. Tapi jangan lupa untuk di-follow dulu nih, biar kita bisa kenal lebih jauh ya, Kak Dian nih. Oke, Dian terima kasih banyak. Iya, sama-sama Kak Rizka sudah mengundang di channelnya. Iya. Semoga kita ke depannya bisa semakin banyak lagi yang di-sharingkan ya Kak Dian. Ya, mungkin next time kalau udah launching buku anaknya atau buku tentang menikahnya bisa dibedah di channelnya Kak Rizka. Kayak gitu. Boleh banget. Aku sendiri sudah nggak sabar banget nungguin. Tadi sempat tanya-tanya kapan-kapan tapi kayaknya mungkin masih rahasia. Makanya teman-teman nih di follow Instagramnya @dian.damai. Nanti biar menjadi orang pertama yang tahu, wah ternyata ini udah launching nih, nanti kita bahas bareng, kita bedah bareng buku dari Kak Dian ini. Aduh terima kasih juga Kak Fatzia Amir 6, terima kasih ya yang sudah menantikan dari minggu yang lalu dan sudah mau nonton dari awal sampai akhir. Terima kasih Dian, terima kasih juga untuk keluarganya Dian yang sudah memberikan kesempatan Dian untuk bisa sharing di sini. Masya Allah, sampai kita ketemu sama-sama. Sampai kita ketemu lagi Dian di pembahasan berikutnya. Rizka juga mau mengucapkan terima kasih banyak buat teman Rizka. Sampai kita ketemu lagi. Dian terima kasih banyak ya. Saya tutup acara ini. Sama-sama. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.